Hai, aku Gadis Suci Alfia, nomor absen 13 dari kelas 1110. Hai, nama saya Mesya Cayana Putri, absen 20, kelas 1110. Halo guys, what's up bro? Perkenalkan nama saya Saila Nisa Fitri Pangestu, absen 26, kelas 1110. Latar belakang penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Desember 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapatkan perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota perdalaman seperti Putu Sibau dan Sanggau hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Setelah itu, pada awal penduduk Jepang di Kalimantan Barat pada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura Pertambangan dan Sumitomo Perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa atau romusa. Hal ini yang kemudian memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin besar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambahkan dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintah militer. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tidaknya, yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Peristiwa Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang melawan penjajah. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Belanda dan kemudian Jepang. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap penjajah, ada banyak nyawa yang berguguran. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859 karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan hingga menyebabkan perselisihan. Diketahui Belanda mengangkat Pangeran Tamjililah menjadi seorang sultan, padahal di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak namun hanya ditunjuk sebagai mangkubumi, sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Tokoh perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan Panggaron. Kemudian ada juga Kyai Demang Loman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda, Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Agustus 1859, tiga tokoh setempat Haji Buyasin, Kyai Langlang, dan Kyai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabinio. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang di tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Nantawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Parbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau tahun 1905. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Selain Belanda, rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat.
mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944. Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Juni 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dengan kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dengan periode itu. Di pihak suku Dayak terjadi juga konflik dengan tentara Jepang. Konflik dan pembantaian akhirnya pada tahun 1944. Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu pun tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Tokoh-tokoh: Pangeran Antasari, Brigjen Hasan Basri, Idam Khalid, Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Abdul Qadir, Cilik Riwut, Dr. Andes Sadillah Mursyid, dan Sultan Hidayatullah II. Akhir perlawanan. Pada 29 Desember 1941, sisa-sisa pasukan Inggris dan Belanda memutuskan mundur ke dalam hutan menuju Sampit dan Pangkalan Bun. Setelah itu, kekuasaan Jepang mulai merambah ke Kalimantan, Selatan dan Tengah. Pontianak pun jatuh ke tangan Jepang pada 29 Januari 1942. Pada akhirnya, pasukan sekutu memutuskan menyerah kepada Jepang pada tanggal 1 April 1942. Dengan begitu, Kalimantan pun jatuh ke tangan Jepang, menyusul kemenangannya atas sekutu.